Perkenalkan, nama saya Victoria Ringkai dari kelas C12. Di sini saya akan mempresentasikan perubahan paradigma pembelajaran di era Society 5.0. Dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Selain pendidikan, beberapa elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat atau ormas, dan seluruh masyarakat juga turut andil dalam menyambut era Society 5.0 mendatang. Pendidik meminimalkan peran sebagai learning material provider. Pendidik menjadi menginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Pendidik berperan sebagai fasilitator, tutor, penginspirasi, dan pembelajar sejati yang memotivasi peserta didik untuk merdeka belajar. Melalui peningkatan layanan dan akses pendidikan dasar, salah satunya adalah upaya pemenuhan maupun perbaikan infrastruktur dan platform teknologi di sekolah dasar. Pendidikan nasional berbasis teknologi dan infrastruktur memadai diharapkan dapat menciptakan sekolah dan ataupun kelas masa depan. Berikutnya, merdeka belajar. Adanya perubahan paradigma pendidikan oleh guru dan calon guru dari itu, yaitu belajar sebagai kewajiban atau tugas menuju belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dan kedua, guru sebagai penyampai informasi atau pengetahuan menuju fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar. Dan ketiga, pendekatan homogen, satu ukuran atau untuk semua, menuju ke pendekatan berpusat pada siswa yang berbasis kebutuhan individu. Keempat, berubah dari kegiatan pembelajaran belum optimal memanfaatkan teknologi. Dan kelima, berubah pemangku kepentingan bekerja dengan sistem sendiri menuju kerjasama antar pemangku kepentingan. Keenam, dari program dan ekosistem didorong oleh pemerintah menuju pemangku kepentingan sebagai agen perubahan. Berikutnya, guru berkewajiban melakukan tindakan, yaitu guru menciptakan iklim kelas atau pengalaman kelas. Dan kedua, membantu membuka rahasia dan menjelaskan maksud-maksud individu dalam kelas. Dan ketiga, mengimplementasikan tujuan-tujuan yang bermakna bagi siswa. Dan keempat, mengorganisasi dan mempermudah serta memperluas sumber-sumber belajar. Dan kelima, menjawab ekspresi kelompok kelas dengan menerima kepuasan intelektual dan sikap emosional siswa. Dan keenam, memandang dirinya sebagai sumber yang fleksibel untuk dimanfaatkan oleh kelompok. Dan keenam, bertindak sebagai peserta anggota kelompok dan memberikan pendapatnya sebagai individu. Dan ketujuh, tetap berhati-hati terhadap pernyataan yang dalam dan kuat. Dan kesembilan, berusaha menyadari dan menerima keterbatasannya sendiri. Berikutnya, peran guru sebagai fasilitator. Guru membantu peserta didik mendapatkan pemahaman sendiri tentang materi. Fasilitator bertanya, mendukung dari belakang. Dan kedua, peserta didik memainkan peran aktif dalam proses belajar mengajar, memberi panduan dan menceritakan lingkungan bagi peserta didik untuk menyimpulkan sendiri. Dan ketiga, menekankan kepada peserta didik, fasilitator sebagai kontinu berdialog dengan peserta didik. Selanjutnya, komponen pembelajaran aktif yang harus dipahami guru. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengetahuan adalah hasil kombinasi menyerap pengalaman dan transformasinya. Dengan kata lain, pengetahuan adalah hasil dari akumulasi proses pengalaman langsung dengan pemahaman peserta didik. Dan kedua, komunikasi. Komunikasi dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya konsolidasi pikiran, munculnya gagasan yang lebih baik, dan memancing gagasan orang lain. Selain itu, melalui komunikasi, guru dapat mengetahui bangunan makna pada peserta didik. Bentuk kombinasi yang dapat dilakukan berupa tindakan mengemukakan pendapat, presentasi laporan, dan ungkap gagasan. Pertanyaan yang menandai adanya komunikasi ialah menurutmu dan maksudmu. Dan ketiga, interaksi. Interaksi dilakukan untuk mempermudah peserta didik dalam membangun kompetensi dan mengoreksi persepsi atau makna yang keliru. Dengan demikian, makna yang terbangun semakin mantap dan kualitas pembelajaran meningkat. Interaksi dapat dilakukan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, lempar pertanyaan, dan belajar kelompok serta diskusi. Dan keempat, refleksi atau perenungan dilakukan agar peserta didik menyadari kekurangan dan kelebihan
kekurangan dan kelebihan dirinya, sehingga kompetensi yang dikuasai semakin mantap. Refleksi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan memikirkan kembali apa yang telah diperbuat dan dipikirkan untuk perbaikan gagasan atau makna dan untuk menghindari kesalahan yang sama. Pertanyaan yang menandai adanya refleksi berupa mengapa demikian dan apa hal itu berlaku untuk. Beberapa hal yang harus dipahami guru dari peserta didik antara lain kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah. Sedikitnya terdapat 9 resep yang harus diperhatikan dan diamalkan guru agar pembelajaran berhasil. Memperhatikan peserta didik. Yang pertama, kurangi metode ceramah. Dan kedua, berikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik. Dan ketiga, kelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Dan keempat, perkaya bahan dari berbagai sumber, aktual dan menarik. Dan kelima, hubungi spesialis bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan. Dan keenam, gunakan prosedur yang bervariasi dalam penilaian. Dan ketujuh, pahami perkembangan peserta didik. Dan kedelapan, kembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap peserta didik bekerja dengan kemampuan masing-masing pada setiap pelajaran. Dan kesembilan, libatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan seoptimal mungkin. Di sini guru dituntut untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan dan metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Program pelaksanaan harian atau RPPH adalah rumusan-rumusan tentang apa yang akan dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, sebelum kegiatan belajar dan mengajar sesungguhnya yang dilaksanakan. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. Langkah-langkah yang harus ditempuh di dalam mengembangkan program pembelajaran secara sistematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan alat evaluasi. Guru harus menyusun alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, misalkan dengan menggunakan pre-test, tes awal, atau post-test, tes akhir dengan jenis esai atau isian, atau multiple choice pilihan ganda, atau juga dilakukan dengan bentuk lisan, tulisan, atau perbuatan. Dan kedua, menetapkan kegiatan belajar. Penetapan langkah kegiatan belajar mengajar adalah usaha menentukan langkah yang hendak ditempuh guru dalam mengembangkan interaksinya dengan peserta didik. Kegiatan belajar peserta didik adalah kegiatan mereka dalam mempelajari bahan pelajaran, dan kegiatan mengajar adalah kegiatan guru dalam menjelaskan atau menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik. Sekalipun demikian, dengan penetapan kegiatan belajar tersebut, Guru tidak boleh lupa untuk mempertimbangkan betul karakteristik dan kemampuan belajar peserta didik usia sekolah dasar. Dan ketiga, mengembangkan program kegiatan. Langkah pengembangan program kegiatan ini meliputi: pertama, perencanaan bahan ajar atau materi pelajaran yang akan diajarkan. Dan kedua, pemilihan dan penetapan metode mengajar. Dan ketiga, penentuan media atau alat dan sumber belajar yang akan digunakan. Dan keempat, penetapan alokasi waktu penyajian. Dan keempat, melaksanakan program. Langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan pengalaman sistem instruksional adalah melaksanakan program pelaksanaan. Di dalam melaksanakan program pelaksanaan, guru mengikuti langkah yang konsisten dengan rumus-rumus yang telah dibuat, baik itu menyangkut tujuan instruksional yang telah ditetapkan, sistem evaluasi yang akan ditempuh, kegiatan belajar yang direncanakan, materi atau alat dan sumber yang akan digunakan dalam kerangka sistem penyampaian pembelajaran yang dipilih, misalnya bentuk suatu pembelajaran.